Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 8 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab dalam kasih karunia-Mu kami masih mengalami kehidupan dan kami percaya mengalami keselamatan karena Allah telah berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari kitab pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Dan kita belajar di sana bahwa ada satu pribadi yang ternyata tidak hidup berkenan kepada Tuhan dan menjauhkan dirinya dari hadirat Allah. Dia itu adalah Ahab, Raja Israel yang diberi kesempatan untuk memimpin bangsa itu kurang lebih 22 tahun lamanya. Yang mengherankan bagi kita adalah Ahab yang dipilih dan ditetapkan sebagai raja bagi bangsa ternama itu, bangsa yang disebut bangsa pilihan Allah, bangsa yang ditetapkan dan dikhususkan oleh Allah, bangsa yang selalu Tuhan beri perhatian dan selalu Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya yang sangat besar memberkati kehidupan mereka. Ternyata Ahab yang memimpin bangsa yang sedemikian luar biasa yang dikhususkan Allah itu ternyata tidak menghormati Allah. Dia justru menjauhkan diri dari hadirat Allah karena pengaruh istrinya Isabel, sehingga ia juga telah turut mengambil bagian dalam penyembahan kepada Baal pada waktu itu. Bahkan ia juga mendukung istrinya untuk membinasakan para nabi di Israel. Dan ini adalah satu tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tindakan yang sangat melanggar ketetapan Tuhan di dalam kehidupan Ahab. Dan kita juga ingat bahwa karena pemimpin bangsa itu, Ahab sebagai pribadi yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam kepemimpinannya, maka Israel telah dilanda oleh kelaparan.
yang sangat hebat. Bahkan hujan tidak Tuhan turunkan untuk memberkati negeri itu dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Tapi kita bersyukur bahwa Allah mengasihi negeri itu, dan melalui Nabi Elia Allah perintahkan dia untuk berjumpa dengan Ahab, karena Tuhan mau mengasihi bangsanya dan mau menurunkan hujan untuk memberkati bangsa itu. Sungguh luar biasa Allah yang disembah oleh umat Israel, Allah yang diimani oleh kita pada masa kini, yang sungguh-sungguh memiliki belas kasih yang sangat dalam dan memperhatikan kehidupan umatnya. Di saat umatnya membelakanginya, tapi dia terus melakukan perkara besar untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini, atas segenap ciptaannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam tadi kita telah mendapatkan pengajaran bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari perangai hidup yang tidak berkenan, sebagaimana yang telah ditampilkan oleh Ahab Raja Israel itu bersama dengan istrinya Isabel, yang ternyata melakukan perkara kehidupan yang melukai hati Tuhan dan yang membinasakan para penyambung lidah Allah dari tengah-tengah bangsa Israel. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Bagian ini memberi penegasan kepada kita bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu berarti bagian ini mau memberi penegasan kepada kita bahwa Yesus menggambarkan dirinya, mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita sebagai umat manusia adalah carang-carangnya. Dan menurut bagian firman Allah ini, setiap carang yang tidak melekat pada pokok itu akan menjadi ranting yang kering dan siap masuk dalam dapur api. Ranting yang terlepas dari pokoknya tidak lagi dapat memberikan buah, malah dia menjadi ranting yang kering dan siap untuk masuk dalam dapur api, karena dia tidak lagi memberikan sesuatu yang berarti, yang berguna, yang dapat memberi kehidupan bagi makhluk lain, atau lebih terutama bagi sesama umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada bagian ini Yesus memberi penegasan kepada kita sebagai umat percaya bahwa supaya kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, dan kita punya masa depan dan kelanjutan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, juga kehidupan kita di dalam sorga rumah Bapa, maka jangan pernah kita melepaskan diri kita dari pokok anggur, yakni Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa demikian? Sebab pusat kehidupan dan pokok kehidupan serta sumber keselamatan itu ada pada Tuhan, ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mencoba untuk melepaskan diri kita dari pokok keselamatan itu, dari sumber kehidupan itu, maka yang kita alami adalah kematian di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jangan pernah kita berusaha untuk melepaskan diri kita dari Tuhan. Jangan pernah kita mencoba untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Allah.
Jangan pernah kita mencoba untuk tidak lagi dapat mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Kita harus ingat, kalau kita menyandarkan diri kita hanya pada hal-hal yang kasat mata di bumi ini, kita harus sadar benar bahwa semua yang kasat mata yang kita saksikan dan yang kita nikmati di dalam dunia ini adalah milik Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat menikmati segala sesuatu yang adalah milik Allah, tapi kita tidak menghormati Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari hadirat pemilik hidup ini? Ini tidak boleh terjadi bagi kehidupan kita umat percaya. Karena itu, melalui bacaan firman Allah ini, dengan tegas Yesus mengingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu berarti tidak ada tempat lain, tidak ada sandaran lain, tidak ada kekuatan lain yang menjamin keselamatan kita dan kelanjutan hidup kita di dalam kehidupan kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya pokok keselamatan dan sumber keselamatan itulah yang mesti kita menyandarkan hidup kita kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita harus selalu merenungkan sabdanya, mendengarkan kebenarannya, serta melakukan kehendaknya di setiap aktivitas hidup kita. Orang-orang yang tinggal di dalam Yesus dan melekat pada pokok anggur itu adalah mereka yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan senantiasa mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan juga dengan cara belajar dari kehendak firman-Nya setiap saat dan waktu. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, bahwa setiap orang yang punya kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang dapat menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau demikian, maka tinggal di dalam Yesus dan menghidupkan firman-Nya di dalam hidup kita menjadi perkara yang teramat penting, yang mesti terus kita kerjakan dan kita alami itu di dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Yesus katakan tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita belajar itu selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan hidup di luar Tuhan, maka keadaan kita akan seperti ranting yang kering, yang tidak lagi dapat memberikan buah berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu marilah kita mengambil keputusan untuk berserah penuh ke dalam tangan Tuhan dan mengikat diri kita kepada Tuhan pemilik hidup kita. Sebab hanya dengan demikian kelanjutan hidup kita bisa tetap terpelihara di dalam Tuhan. Sekali lagi, di luar dari Yesus Kristus, kita hanyalah makhluk yang mengalami kematian di dalam hidup ini. Tetapi jika kita mempercayakan hidup kita di dalam Yesus Kristus dan terus hidup di dalam firman-Nya, kita menjadi pribadi yang hidup dan akan terus menghasilkan buah-buah kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
Dan bukan saja kita mengalami kelanjutan hidup kita di bumi, tapi juga mengalami kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu sekali lagi, tinggallah di dalam Yesus dan ikatkan diri kita kepadanya, serta jadikan firman-Nya menjadi panduan bagi hidup kita senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami selalu supaya kami tetap ingat akan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Sebab firman-Mu malam ini mengingatkan kepada kami, kalau kami melepaskan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami alami adalah kematian. Karena itu, tolonglah kami Bapa, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berserah diri dan mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Malam ini hamba mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit dalam hidup mereka. Baik itu di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Mereka tentu sedang bergumul, mereka menjerit, dan mereka terus meminta pertolongan kepada-Mu Bapa. Berkati mereka, berkati para dokter, para perawat, petugas medis yang terus berjuang untuk memulihkan kehidupan umat-Mu di rumah-rumah sakit, ataupun juga di dalam rumah tangga mereka. Kami minta kepada-Mu, tangan Tuhan terulur untuk memberkati umat-Mu yang mengalami penderitaan sakit, supaya kalau Tuhan berkenan, mereka dapat mengalami kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dalam segala usaha mereka untuk mencari nafkah dalam hidup mereka. Baik mereka yang mencari nafkah di darat, maupun mereka yang mencarinya di laut sebagai nelayan. Untuk semua mereka hamba berdoa, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu memberkati umat-Mu, supaya kelanjutan hidup mereka selalu terpelihara di dalam berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi hidup mereka. Dan di dalam berusaha untuk mencari nafkah dalam hidup mereka, kiranya roh kejujuran ada pada mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan yang hanya dapat menikmati apa yang menjadi hak bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu, para pemimpinnya dari lingkup jemaat, klasis, dan sinode. Tuhan berkenan menolong dan memberkati para pemimpin gereja-Mu. Perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu untuk memimpin gereja-Mu melalui jemaat-Mu, supaya sungguh-sungguh mengerahkan umat-Mu hidup dalam kebenaran. Karena itu hamba juga berdoa untuk para pemberita firman-Mu, para pendeta, para penatua diaken dan pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Biarlah Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya mereka berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan, juga seruan pertobatan bagi kehidupan umat-Mu, supaya jiwa-jiwa itu direbut dan menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan seluruh jajarannya, para menteri, Bapak Gubernur, Wali Kota, di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang menghormati Tuhan, dan yang memimpin bangsa ini dalam kehendak-Mu. Juga semua kami sebagai rakyat yang hidup di rumah bersama Indonesia, tolong kami supaya kami menghormati para pemimpin bangsa kami. Kami menghormati sesama kami umat manusia, supaya kami ikut menciptakan situasi yang damai bagi hidup bersama. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.